bertemu lagi dengan saya, Ibu Erni Ervina. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang membuat buku besar. Pada video sebelumnya, sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya membuat jurnal umum. Dan setelah transaksi dicatat di dalam jurnal umum, catatan tersebut dipindah bukukan atau diposting ke buku besar secara periodik, bisa per hari, bisa per minggu, tergantung banyaknya transaksi dan tergantung kebijakan dari perusahaan. Jadi sebenarnya buku besar itu apa sih? Bukan berarti buku besar itu bukunya besar gitu ya. Kalau zaman dulu memang orang menggunakan buku yang besar untuk mencatat transaksi keuangan, untuk membuat buku besar gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi komputer yang lebih praktis untuk mencatat transaksi keuangan akuntansi. Nah, sebenarnya buku besar itu apa sih? Adalah alat yang berisi kumpulan akun-akun yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk membuat buku besar itu kita harus berurutan ya, berurutan akun-akunnya. Akun yang 5 yang sering Ibu jelaskan ya, ini harus berurutan. Jadi untuk membuat buku besar itu, yang pertama kita buat dulu buku besar harta. Yang harta itu kan macam-macam ya, kita buat dulu. Jadi dibuat dari yang cair terlebih dahulu ya, kas, piutang, kemudian nanti peralatan, perlengkapan, gedung, mesin. Setelah habis semua harta yang dimasukkan ke dalam buku besar, kita pindah ke hutang ya. Setelah hutang, modal, pendapatan, baru terakhir biaya-biaya. Jadi semua akun yang ada di jurnal umum itu kita pindahkan ke dalam buku besar. Jadi masing-masing ada buku besarnya gitu, masing-masing akun ada buku besarnya. Jadi itu kan mengakumulasikan ya, mengakumulasikan semua transaksi di jurnal umum. Kan kita pertama setiap ada transaksi kita masukkan ke jurnal umum gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih total kasnya ada berapa dari seluruh transaksi yang ada. Nah, itu nanti bisa dilihat di buku besar gitu ya. Nah, bentuk buku besar itu apa saja? Bentuk buku besar itu ada yang berbentuk staple, ada yang berbentuk skontro, ada yang berbentuk tag gitu ya. Nah, yang berbentuk skontro atau yang sebelah menyebelah, karena untuk bentuk skontro ini sebelah menyebelah gitu ya bentuknya. Di sebelahnya debit, sebelahnya lagi kredit gitu. Nah, yang kedua ada yang berbentuk staple atau biasa disebut berbentuk lajur gitu, karena biasanya selain debit kredit kemudian di sampingnya ada saldo yang berisi saldo debit dan kredit juga gitu. Kemudian berbentuk T, ini yang paling sederhana ya, bentuknya seperti huruf T. Nah, bentuknya nih seperti ini ya, bentuk yang berbentuk skontro. Jadi di situ ada tanggal, keterangan, rep, debit. Kemudian di sampingnya ada lagi tanggal, keterangan, rep, kredit gitu. Jadi nanti biasanya semuanya dicatat, transaksi keuangannya, transaksi yang ada di jurnal dipindahkan ke dalam buku besar tersebut, debit semua nanti di total saldonya berapa, kemudian kredit semua di total saldonya berapa, kemudian antara debit dan kredit nanti dikurangi gitu ya, menghasilkan saldonya, atau kredit dan debit dikurangi nanti menghasilkan saldonya, tergantung dari akun tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau yang berbentuk staple, nah yang berbentuk staple ini isinya ada kolomnya ya, ada tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, kemudian di sampingnya saldo, debit, kredit gitu. Jadi setiap transaksi nanti saldonya langsung ketahuan. Biasanya kalau yang menggunakan bentuk staple ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang banyak transaksinya gitu, sering transaksinya gitu, banyak transaksinya. Jadi bisa langsung diketahui saldonya berapa per transaksi gitu ya. Kemudian yang berbentuk T ya seperti ini, bentuk T ya, ini mudah sekali, sederhana. Caranya sama seperti skontro, totalkan dulu semua, tinggal kita masukkan tanggal, kemudian debit, kredit gitu ya, nanti dijumlahkan, baru nanti di akhir saldonya dikurangi gitu ya, nanti akan ketemu saldonya berapa. Nah, lalu langkah-langkah untuk memposting atau memindah bukukan transaksi dari jurnal umum ke buku besar itu seperti apa? Yang pertama, kita pindahkan tanggal yang ada di jurnal umum, di transaksi jurnal umum itu kita pindahkan ke transaksi di
buku besar. Jadi tanggalnya, kemudian setelah itu di kolom referensi kita masukkan JU1. Jadi itu untuk menginformasikan bahwa data ini diambil di jurnal umum halaman 1. Jadi kalau misalnya jurnal umum halaman 2 berarti kita tulis di kolom referensi di buku besarnya JU2 gitu ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, kita pindahkan saldonya, akunnya, rekeningnya yang ada di jurnal umum nilainya gitu ya. Misalnya kas di debit ada 50 juta. Nah, kita masukkan nilainya tersebut gitu ya. Kemudian setelah kita masukkan sesuai transaksinya, debit kreditnya, kita masukkan nomor akun yang ada di atas ini ya. Misalnya untuk kas 101, masukkan angkanya ke kolom referensi yang ada di jurnal umum. Jadi untuk menginformasikan bahwa yang di jurnal umum ini sudah diposting ke buku besar nomor 101 gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini ada jurnal umum ya. Kemudian ini ada buku besarnya. Misalnya di jurnal umum itu ada kas ya. Nah, yang pertama yang kita buat adalah kas dulu ya. Kita masukkan nama akunnya di atas kas, kemudian nomor akunnya 101. Terus kita lihat nih setiap tanggal nih ada transaksi kas tanggal berapa aja gitu ya. Nah, kalau di contoh ini misalnya ada tanggal 1. Tanggal 1 menginvestasikan modal kan ya, modal kas pada modal ya. Tanggal 1. Nah, kita masukkan kas di sisi debit 50 juta. Kemudian untuk keterangannya ini boleh diisi boleh tidak sebenarnya. Kalau mau diisi itu untuk menginformasikan ini kasnya itu dapat dari mana gitu ya. Kita masukkan keterangan berarti investasi awal atau modal awal gitu ya. Kemudian kita lihat lagi tanggal 2. Oh, tanggal 2 ada lagi nih di sisi kredit. Nah, kita masukkan tanggal 2, masukkan sisi kredit 20 juta. Kemudian ada lagi transaksi tanggal 3 itu ada di sisi kredit 100.000, kita masukkan lagi 100.000. Kemudian tanggal 4, oh tanggal 4 ada lagi di sisi debit sebesar 500.000, kita masukkan lagi 500.000 di sisi debit. Kemudian tanggal 5 ternyata tidak ada lagi. Nah, kita jumlahkan, kita akumulasikan total debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, di sini saldo debitnya 50.500.000, saldo kreditnya 20.100.000, berarti total debit dikurangi total kredit menghasilkan 30.400.000. Itu disimpannya di sisi debit karena memang lebih besar debit dibandingkan kredit, dan memang saldo normal kas itu ada di sisi debit. Jadi biasanya saldo normalnya itu di apa, maka nanti saldonya juga akan sesuai gitu. Kalau tidak sesuai, misalnya saldo kas ada di sisi kredit, nah ini kita harus cek, mungkin takutnya ada jurnal yang salah gitu atau salah memposting ya, salah memposting ke dalam buku besar gitu. Nah, itu bentuk kontrol ya. Jadi kalau bentuk kontrol kita buat dulu, totalkan dulu semua sampai selesai, baru nanti kita kurangkan sisi debit dikurangi sisi kredit. Kalau yang saldo normalnya debit, kalau saldo normalnya kredit berarti sisi kredit dikurangi sisi debit, nanti saldonya di sisi kredit gitu ya. Kemudian yang bentuk sekontrol ya, contohnya masih sama jurnal umumnya, langkah-langkahnya juga masih sama seperti bentuk sekontrol. Kita tinggal memasukkan tanggal, kemudian keterangan, kemudian saldonya ya, akunnya, akun kas tadi yang tanggal pertama kita masukkan sisi debit 50 juta. Nah, langsung kita masukkan di saldo sebelahnya, masukkan saldonya simpan di sisi debit 50 juta. Kemudian tanggal 2 itu ada 20 juta di sisi kredit, kita simpan di sisi kredit 20 juta. Nah, saldonya itu langsung kita kurangi, yang 50 juta dikurangi 20 juta hasilnya 30 juta ya, masuknya langsung. Kemudian yang sisi kemudian yang tanggal 3 itu ada kas di sisi kredit 100.000, kita simpan sisi kredit 100.000. Kemudian yang 30 juta tadi dikurangi yang 100.000 karena kan ini kredit ya, berarti 29.900.000 simpan di sisi debit. Kemudian yang tanggal 4 nya ada lagi sisi debit 500.000,
Berarti kita tinggal jumlahkan 29.900.000 ditambah 500.000, itu hasilnya adalah 30.400.000. Tanggal 5 sudah tidak ada lagi transaksi kas gitu ya. Hasilnya sama bukan dengan yang bentuk kontrol. Jadi pakai bentuk kontrol ataupun staple itu hasilnya akan sama ya. Dan yang terakhir bentuk T. Bentuk T itu sama caranya seperti bentuk kontrol. Kita tinggal masukkan sisi debit, tanggal, kalau ada transaksi debit masukkan, ada transaksi kredit kita masukkan. Terus nanti terakhir kita total, baru nanti kita kurangkan. Nanti hasilnya pun akan sama gitu ya. Jadi bisa memilih salah satu bentuk dari buku besar yang kita ingin buat. Demikian tentang buku besar. Mudah bukan? Akuntansi itu seru, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.